Akhwati fillah, ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Hari ini kita sudah masuk hadis ke-15. Alhamdulillah, tak terasa waktu ya, Masya Allah sudah sampai hadis ke-15. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita untuk bisa tuntas sampai selesai, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Karena ternyata nikmat sehat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kita bisa duduk di majelis ilmu dengan nikmat sehat, kita bisa ibadah dengan nikmat sehat, kita bisa salat malam dengan nikmat sehat, ya subhanallah. Maka kita senantiasa berdoa semoga nikmat sehat ini bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk melakukan apa-apa yang Allah ridhai. Dan mudah-mudahan dengan nikmat sehat ini kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang tidak Allah ridhai. Karena sesungguhnya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk ke hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Abu Hurairah ini banyak sekali meriwayatkan hadis ya teman-teman. Masya Allah hafalan beliau sangat bagus. Nah, kita belajar dari hadis Abu Hurairah dikit-dikit ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Satu. Ini belajar satu dulu. Nanti di sini ada 3 poin. Kita belajarnya satu-satu. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ada 2 pilihan. Hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Subhanallah, teman-teman, hadis ini menggabungkan antara akidah dan akhlak. Dalam hadis ini adanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah. Dan orang kalau beriman kepada Allah, artinya dia juga beriman kepada yang lainnya. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibu-ibu, iman ini harus diikuti dengan akhlak. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, tidaklah seseorang dikatakan beriman kecuali harus ditampakkan dari zahirnya, dari akhlaknya. Jadi subhanallah teman-teman, ini artinya yang namanya iman harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia mengakui nih bahwasanya Allah adalah Rabbnya di dalam hati. Yang kedua, dia ucapkan di dalam lisannya bahwasanya Rabbku adalah Allah dengan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam salat kita kan ada ya, dalam tahiyat ya. Yang ketiga, dia buktikan imannya dengan akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia ini ada dalam hadis yang ke-15. Di antara akhlak mulia yang dibahas dalam hadis adalah ucapkan kata-kata yang baik, muliakan tamunya, dan muliakan tetangganya. Ya, 3 ini tercermin dari iman seorang hamba. Jadi, kalau ada orang dia ngaku-ngaku beriman, tapi ternyata akhlaknya tidak menunjukkan akhlak yang mulia, imannya sudah sempurna atau belum? Belum. Dia beriman kepada Allah, dia mencintai Allah, beribadah kepada Allah, tapi ternyata lisannya nggak dijaga. Kira-kira imannya sudah sempurna belum? Belum. Dia beriman kepada Allah, salat, puasa, haji, zakat, hak-haknya Allah ia tunaikan. Tapi ternyata
dia menyakiti tetangganya. Kira-kira imannya sudah sempurna apa dereng? Belum. Ya subhanallah. Jadi kalau ada orang beriman, dia mengaku dirinya beriman kepada Allah, mengaku dirinya beriman kepada hari akhir, maka sifat-sifat akhlak-akhlak mulia harus ia tampakkan. Karena subhanallah, yang namanya perbuatan itu munculnya dari hati. Orang kalau hatinya jernih, hatinya bersih, pikirannya bagus, maka lisannya juga bagus. Dikatakan oleh para ulama, Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin. Tidak lurus imannya seorang hamba. Jadi iman kita itu belum lurus ibu-ibu, hatta yastaqima qalbuhu. La yastaqimu, tidaklah lurus imanu abdin, imannya seorang hamba, hatta yastaqima qalbuhu, sampai hatinya itu lurus. Wala yastaqimu qalbahu, dan tidaklah lurus hati seorang hamba hatta yastaqima lisanuhu. Kalau ada hatta maka ujungnya harus fathah karena nasab. Mansub sini, hatta yastaqima lisanuhu. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah lurus hati seorang hamba kecuali dia harus meluruskan lisannya. Hadisnya sahih dan kita harus ikuti berarti kalau hadisnya sahih. Nih ibu-ibu, ini resep dari Rasulullah SAW. Resepnya ini. Berarti pertama dari hadis ini yang perlu kita perhatikan fokusnya di mana? Untuk pertama, di sini perhatikan baik-baik ya ibu-ibu ya. Tidak lurus iman seorang hamba. Artinya iman itu ada yang lurus, ada yang bengkok. Iman itu bu, iman. Ini ya kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam memandang iman itu terkadang naik iman kita, terkadang turun. Dengan apa naik? Dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kita naik ya. Dengan apa turun? Turun bima'siyatir Rahman. Di sini bi ta'atir Rahman. Nah, naik dengan taat kepada Ar-Rahman, turun dengan maksiat kepada Ar-Rahman. Jadi, kita sepakat ya ibu-ibu, iman itu kadang naik, kadang turun. Ini adalah kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwasanya imannya seorang hamba itu naik terus, nggak pernah turun. Dan mereka menganggap bahwasanya tidak ada dosa. Ada juga yang menganggap bahwasanya imannya seorang hamba itu turun terus, nggak pernah naik. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan imannya seorang hamba naik dan lurus, dan kadang imannya seorang hamba turun dan bengkok. Nah, kalau imannya kita pengen lurus, maka yang harus kita perbaiki apa? Hati, iman. Kalau iman pengen lurus, maka yang perlu diperbaiki hati. Nah, berarti kita cek lagi nih, apa yang ada dalam hati kita. Dan yang mengetahui hati kita itu kita dan Allah. Nggak ada, suami kita nggak akan bisa tahu hati kita, walaupun itu adalah orang terdekat. Jadi yang mengetahui hati kita adalah kita dan Allah. Cek masing-masing hatinya. Kira-kira ada nggak penyakit-penyakit hati? Kira-kira hatinya sudah jernih belum? Sudah bening belum? Kalau kita masih kecewa dengan seorang hamba, dengan kawan kita, dengan tetangga kita, berarti hati kita belum jernih karena masih menggantungkan diri kepada orang lain. Kalau kita masih susah memaafkan, artinya hati kita juga belum jernih karena kita tidak memaafkan hamba Allah, padahal Allah zat yang maha memaafkan kesalahan hambanya. Nah, kalau hati kita pengen lurus, cek lisan kita. Berarti yang pertama kali harus kita cek atau harus kita fokus adalah lisan. Karena bu, yang namanya lisan, apa yang diucapkan itu siratan dari hati. Kalau ada orang nggak bisa ngomong kata-kata baik, kok orang lain menghina, kok orang disebutnya domba misalnya, orang disebutnya misalnya pendek, padahal ya memang pendek beneran, tapi dia selalu menghina. Atau misalnya dia dari mulutnya itu selalu adanya kata-kata yang tidak baik, misalnya ya, selalu menyekutukan Allah, misalnya tidak bersyukur kepada Allah atau kepada sesama hamba Allah, dia tidak bisa menggunakan mulutnya dengan baik, selalu menyakiti, selalu mendolimi, berarti kemungkinan besar hatinya juga buruk ya. Jadi teman-teman, ini Rasulullah SAW loh yang mengatakan, orang kalau hatinya baik,
Maka yang keluar dari lisannya itu kata-kata baik, mendoakan sama hambanya, menasehati, berzikir, membaca Al-Quran. Dia tidak membiarkan temannya bergelimang dosa. Itu yang keluar dari lisannya. Makanya kita lihat para ulama itu teman-teman, subhanallah, ulama-ulama para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, kira-kira yang keluar dari lisan mereka itu sesuatu yang baik atau yang buruk? Yang baik. Kita lihat dari buku-buku, ya kitab-kitab sejarah tidak ada perkataan ya dari Rasulullah SAW, tidak ada perkataan dari para sahabat radhiyallahu anhum yang menunjukkan lisan-lisan mereka itu buruk. Ya, karena memang hati mereka juga baik. Maka cek diri kita masing-masing, karena biasanya yang banyak terjadi sebuah dosa dari lisan itu adalah perempuan. Subhanallah. Jadi perempuan tuh paling banyak. Kenapa? Kenapa perempuan itu paling banyak jatuh ke dalam lisan? Karena perempuan tuh banyak bergaul. Iya enggak? Semakin banyak kita bergaul, semakin kita banyak melihat, semakin kita banyak mendengar, itu semakin banyak kita jatuh dalam dosa. Orang kalau dia nggak mendengar, kalau dia tunarungu, kalau dia tunanetra, kira-kira dosanya lebih sedikit enggak? Atau orang yang pura-pura enggak tahu. Ada kan orang dia lihat, dia dengar, tapi dia pura-pura enggak tahu akan dosa seorang yang dia temui, dan dia tidak memikirkan, dia juga tidak mengumbar aib orang, maka ini lebih selamat. Misalnya dia dengar tuh, oh kok si fulana begitu ya, tapi dia pura-pura nggak dengar. Jangan sampai saya umbar-umbar aibnya, pura-pura nggak dengar, itu lebih selamat. Ya subhanallah. Jadi teman-teman, subhanallah, sampai-sampai nih Umar bin Khattab pernah mengatakan, ini untuk kita nasihat bagi kita kaum muslimah, kata beliau, man katsura kalamuhu saquta katsura saqatuhu, wa man katsura saqatuhu katsura dzunubuhu, wa man katsura dzunubuhu kanatin nar aula bih. Kata Umar, barang siapa yang banyak bicara, apa-apa dibicarakan, apa-apa diomongin, tentang suaminya, tentang tetangganya, tentang gurunya, tentang kawannya, tentang ibunya, semuanya dibicarakan. Ya, yang dia rasakan tuh dibicarakan. Dan ini juga teman-teman, ingat-ingat zaman dulu mungkin bicara ya, tapi ini juga masuk dalam kategori status. Zaman sekarang kan apa-apa di status, kehidupan pribadinya di status, itu sama. Karena tulisan, apa yang kita tulis itu berasal dari apa yang ingin kita ucapkan. Ibu-ibu nulis, ibu-ibu nyetatus itu, sebelum nyetatus tuh dipikir nggak? Dipikir kan apa yang mau di status. Ada loh orang yang subhanallah di statusnya itu semua kehidupannya di status, sampai statusnya tuh kayak rintikan hujan tuh loh. Semua diobrol di situ tuh. Dia sama suaminya, dia sama anaknya, dia sama tetangganya, dia sama kawannya. Wah, itu artinya dia banyak bicara. Subhanallah. Dan barang siapa yang banyak bicara, banyak nyetatus, apa-apa di status, maka pastinya dia banyak jatuhnya. Karena orang tahu, oh ternyata si fulana itu begitu. Oh ternyata keluarganya itu begitu. Oh ternyata suaminya begitu. Oh ternyata ibunya begitu. Oh ternyata ya kan. Semakin banyak jatuhnya, kata Umar bin Khattab, maka semakin banyak dosanya. Subhanallah. Akhirnya orang dia suudzon, timbullah suudzon kepadanya. Akhirnya dia banyak waktunya harusnya untuk beribadah kepada Allah, akhirnya untuk menjelaskan apa yang dia statuskan, apa yang dia bicarakan. Wa man katsura dzunubuhu, dan barang siapa yang banyak dosanya, kata Umar, maka annaru aula bih, maka neraka adalah lebih utama untuk ia tempati. La haula wala quwata illa billah. Jadi teman-teman, kaidah yang kita bahas kali ini adalah terutama dengan lisan. Kalau kita nggak bisa berbicara yang baik, maka diam. Muhammad bin Ajlan rahimahullah, beliau pernah berkata, perkataan itu ada 4. Catat baik-baik ya. Yang keluar dari lisan kita itu ada 4. Yang pertama yang keluar dari lisan kita adalah berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita mau ke kamar mandi baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita mau keluar rumah baca doa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kita mau makan baca doa, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, mau nuntut ilmu baca doa. Itu artinya sedang berzikir kepada Allah yang keluar dari lisan kita. Yang kedua, yang keluar dari lisan kita, kata Muhammad bin Ajlan, adalah membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran kita, apalagi di bulan Sya'ban ya, Masya Allah. Ini bulan dimana kita harus mulai
curi star untuk mulai sedikit-sedikit banyak lebih baik mulai membaca Al-Quran, karena nanti di bulan Ramadan itu dibolehkan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita termasuk orang-orang yang fokus pada bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah yang keluar dari lisan kita bertanya sesuatu ilmu yang belum kita ketahui. Dan yang keempat adalah kita berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Misalnya ngomongin orang, ngomentarin orang, subhanallah. Banyak kan ibu-ibu terutama yang apa-apa dikomentarin, lihat sesuatu dikomentarin. Semakin banyak ibu-ibu itu keluar rumah, ya gak? Semakin banyak melihat, semakin banyak pula komentar yang keluar dari lisannya. Maka yang namanya ibu-ibu, kata Allah, karena Allah tuh zat yang maha menciptakan kita perempuan, tahu kalau perempuan tuh fitrahnya banyak komentar kalau nggak di stop, ya nggak? Maka kata Allah, sudah kamu di rumah aja lebih selamat. Coba ibu-ibu, saya mau tanya jujur ya, kalau ibu-ibu lagi kumpulan nih, ibu-ibu sama ibu-ibu sambil nyuapin anak-anaknya, biasanya kan gitu ibu zaman dulu ya, sambil nyuapin anaknya pergi kemana gitu kan, kumpul. Kira-kira tuh lagi kumpulan ibu-ibu tuh isinya nasihat-nasihat atau sesuatu yang tidak bermanfaat? Sesuatu yang tidak bermanfaat ya, sambil nyuapin anaknya, nanti sambil cerita-cerita, dan itu mesti ada masuk ke dalam gosip itu aja. Maka subhanallah ya teman-teman, berarti dalam hal ini kita harus pandai-pandai jaga lisan kita. Karena kalau sudah masuk ke ghibah, masuk ke ngomentarin orang, masuk ke namimah, naudzubillah summa naudzubillah, itu semuanya adalah dosa-dosa yang perlu kita takuti ya, Masya Allah. Semakin orang diam, semakin banyak di rumah, semakin banyak yang tidak dilihatnya, semakin banyak yang tidak didengarnya, maka lisannya semakin selamat. Lisannya semakin selamat. Baik, berarti ada 4 yang keluar dari lisan kita, dan yang terbaik adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai para ulama zaman dahulu, termasuk Hasan Al-Basri rahimahullah, kata beliau, seharusnya nih kita itu lebih berhati-hati dengan lisan kita daripada ketika kaki kita akan melangkah. Maksudnya kalau kaki kita mau melangkah, ibu-ibu kan mesti mikir kan, oh iya, kakiku mau saya langkahkan ke Masjid Mutiin untuk ilmu, kaki saya mau saya langkahkan kemana, gitu kan, mikir dulu. Nah harusnya kata Hasan Al-Basri, lisan tuh begitu. Kalau kita mau ngomong, dipikir dulu, kira-kira ini perkataan saya bermanfaat enggak ya? Kalau tidak bermanfaat, orang ulama klasik zaman dulu tuh nyetop gitu ya. Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah, beliau juga sama ibu-ibu. Kata beliau, kalau ada perkataan yang tidak bermanfaat keluar dari lisanku, maka saya tahan lisanku untuk tidak mengucapkan sesuatu tersebut. Ya Masya Allah ya, orang-orang zaman dahulu itu, para ulama, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka itu benar-benar sangat-sangat menjaga lisan mereka, menyibukkan diri mereka dengan murajaah Al-Quran. Semakin seseorang itu dia menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, maka dia lebih selamat, semakin selamat. Iya enggak? Karena yang namanya murajaah Al-Quran itu butuh waktu. Semakin orang dia punya hafalan banyak, harusnya semakin banyak murajaah. Dan kalau dia lisannya disibukkan dengan murajaah Al-Quran, maka nggak ada lagi waktu untuk komentarin orang, nggak ada waktu lagi untuk ngibahin orang, nggak ada waktu lagi untuk membuat dosa dari lisannya, karena sudah sibuk tuh lisannya. Subhanallah. Maka minta kepada Allah ibu-ibu, walaupun usia sudah tidak lagi muda, kita mohon kepada Allah, ya Rabb, berikanlah kepadaku kesempatan untuk menghafal Al-Quran, agar lisan ini yang terucap itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Ya Masya Allah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kita catat di poin pertama. Jadi kalau kita tidak bisa berkata-kata baik, kata-kata baik itu bisa dengan nasihat, bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan berzikir, maka hendaklah kita diam. Dan diam itu emas, gitu kan ya? Diam itu emas, Masya Allah. Sampai mahal harganya, karena saking mulianya diam, ya. Tapi bukan diam dalam melihat sebuah kemungkaran ya. Ketika kita lihat kemungkaran di depan mata kita, maka kita tidak boleh diam. Kenapa? Karena yang namanya kemungkaran ada di depan mata kita, kita harus bertindak. Minimal dengan doa, minimal mengingkari,
minimal kita menasehati, karena kelak nanti akan Allah mintai pertanggungjawaban kepada kita. Kamu melihat kemungkaran, kenapa diam saja? Subhanallah. Dan itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingkari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, termasuk di dalamnya ya, ketika kita berbicara kasar kepada suami kita, ketika kita berbicara kalimat kufur kepada suami kita, tidak bisa berterima kasih kepada suami kita, ini termasuk dosa besar, terutama bagi para istri. Jaga lisannya ketika berkomunikasi dengan suaminya masing-masing, karena kita tahu ya, haknya suami itu begitu besar, sampai-sampai kata Rasulullah SAW, kalaulah diperbolehkan seorang hamba sujud kepada selain Allah, maka aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Lihat, kenapa saya katakan begini? Karena banyak wanita-wanita di zaman sekarang yang minta cerai kepada suaminya, dan mereka mengatakan, wahai suamiku, engkau tidak pernah berbuat baik sekecil apapun kepada diriku dan anak-anak. Dan ini yang menyebabkan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga lisan, jaga lisan. Jangan sampai kata-kata kita justru merusak rumah tangga kita sendiri. Kata-kata kita justru menyakiti anak-anak kita. Karena setiap apa yang kita katakan dan keluar dari lisan kita untuk anak-anak kita itu adalah doa. Maka jaga secerewet-cerewetnya kita kepada anak-anak, kontrol lagi lisan kita. Apa sih yang keluar dari lisan kita? Ini kan yang terjadi ya, banyak sekali. Kalau kita nggak bisa ngontrol lisan kita kepada anak-anak, Bu, dan ternyata kita baru sadar, oh iya, anakku kok begini, oh itu kan doaku. Anakku nakal misalnya, naudzubillah, ternyata itu selama ini dia keluar dari lisannya, anakku nakal. Akhirnya Allah ijabah doanya. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Baik, yang kedua adalah poin di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semuanya, kata Rasulullah SAW, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Subhanallah. Ini juga poin yang harus kita perhatikan ya, ketika Allah menginginkan apabila beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus memuliakan tetangga kita. Dan tetangga itu adalah orang yang rumahnya terdekat dengan pintu kita. Jadi ibu kalau punya besar ya rumah ya, maka tetangga yang paling terdekat itu adalah yang paling mulia, yang paling berhak untuk kita berikan kebaikan. Termasuk di dalamnya juga orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Kalau para ulama zaman dahulu itu mengatakan tetangga itu 40 di depan, 40 belakang, 40 samping kanan, 40 samping kiri. Itu kira-kira banyak nggak? Banyak banget gitu. Itu tetangga kita semua tuh, Masya Allah, Masya Allah. Dan kalau kita mau pilih rumah ibu-ibu, yang harus kita lihat itu sebenarnya calon tetangga dulu sebelum calon tanah. Ini penting banget. Kenapa? Karena kalau kita punya tetangga-tetangga yang salihah, maka itu akan menjadikan hidup kita lebih tentrem, lebih enak ya. Beda ketika tetangganya nggak solih, ketika tetangganya nggak berilmu. Saya diceritakan oleh seseorang yang pernah hidup di Yogyakarta. Dia itu punya tetangga, katanya, ya Allah, Ustazah, saya tuh nggak betah banget tinggal di lingkungan sini. Kenapa? Tetangganya tuh nggak baik, sering memfitnah. Jadi subhanallah, hobinya tetangga-tetangganya itu memfitnah, saling fitnah. Jadi yang tetangga ini memfitnah tetangganya, yang ini memfitnah lagi terus. Dan itu kalau malam hari ya terkadang sering nyetel-nyetel lagu-lagu dengan pakai speaker yang besar sekali, dan itu mengganggu sekali. Dia tidak merasa kalau itu mengganggu tetangganya karena nggak punya ilmunya. Orang kalau nggak tahu ilmunya memuliakan tetangga, maka dia hidup seperti tidak tahu aturan. Dan subhanallah teman-teman, ini merupakan termasuk dari akhlak yang tercela. Hati-hati ya kalau teman-teman nyetel sesuatu dan itu besar sekali, apalagi sampai dangdutan ya malam hari, itu sangat-sangat mengganggu tetangganya. Maka hati-hati ya, Masya Allah. Dan kawan saya itu akhirnya pindah rumah karena memang nggak betah. Satu perkampungan itu Masya Allah, katanya luar biasa lah akhlaknya itu, Masya Allah. Saya itu sering ngelus dodo, kata itu ngelus dodo nggak? Ya wis lah sabar. Sampai akhirnya dia keluar dari situ karena fitnah, dan ternyata yang difitnah tuh bukan dia saja, tetangga yang lain juga pernah kena fitnah fulanah itu. Jadi memang ada di situ subhanallah seorang hamba Allah yang mulutnya nggak bisa dijaga ya, dan itu menyakiti tetangga-tetangganya. Maka ibu-ibu, saya nasihatkan diri saya dan ibu-ibu semuanya, kalau mau pilih rumah, kalau belum punya rumah, jangan yang dilihat itu seberapa besar rumahnya, seberapa besar tanahnya,
Tapi lihat, kita akan bertetangga dengan siapa? Ya, subhanallah. Dan subhanallah, tetangga yang baik itu luar biasa ya. Ketika kita punya tetangga yang baik, ketika kita punya tetangga yang tahu akan kewajiban dirinya ya, dan kita punya tetangga yang tahu akan kebaikan yang harus ia lakukan, itu luar biasa, Masya Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu mengatakan ya, dan ini subhanallah wasiat dari Rasulullah SAW, kata beliau, idza tabakhta maraqan. Ini ingat-ingat ya ibu-ibu ya, wahai orang-orang, wahai umatku, kata Rasulullah SAW, kalau kalian itu masak ya, masak sesuatu yang berkuah. Maraqan itu yang saya tahu tuh Bu, kita itu nyebut marok itu adalah daging kambing, karena memang orang-orang Arab itu sangat suka dengan daging kambing yang dimasak pakai bumbu kari. Biasanya kita kalau di sana pakainya presto, masak itu pakai presto. Kalau di Indonesia kan jarang-jarang orang punya presto ya. Kalau di sana di Timur Tengah tuh hampir setiap rumah tuh punya presto, karena sering banget masak yang namanya marok. Nah, ini namanya marok, jadi daging yang berkuah. Kata Rasulullah SAW, fa'aksiru ma'ahu, maka perbanyak tuh airnya, walaupun dagingnya sedikit, kasih banyak airnya. Summandur ila ahli baiti jiranik, kemudian lihatlah, ya perhatikan tetangga-tetanggamu, ya keluarga dari tetangga-tetanggamu, dan bagikan kepada mereka. Subhanallah. Kebiasaan ini sudah hilang dari masyarakat kita, ya enggak ibu-ibu? Kalau dulu saya masih ingat betul waktu masih di Yaman, yaitu tahun 2004 sampai 2010, itu saya masih merasakan ya, tetangga saya masak banyak gitu, terus bagi-bagi ngetuk-ngetuk pintu rumah tuh Mbak, ketuk-ketuk dibagi-bagikan, Masya Allah itu masih saya rasakan. Begitu pula di sana itu Masya Allah bukan hanya marok yang dibagi-bagikan, masak apa saja kalau memang masak banyak itu dibagi-bagikan, Masya Allah. Dan kita yang kebagian jangan mengeluh kalau misalnya ternyata satu rantang itu dagingnya sedikit ya, kita bilang saja Alhamdulillah. Karena saya dapat pertanyaan dari jamaah ketika menerangkan tentang hadis ini, ada pertanyaan, Ustazah gimana kalau ternyata yang namanya daging kan daging sapi, apalagi daging kambing di Indonesia kan mahal, orang Indonesia kan banyak makannya tempe tahu gitu kan, iya gak sih ibu-ibu? Kan makan daging itu sesuatu yang gimana gitu ya orang Indonesia ya, apalagi harus daging kambing kan, Masya Allah. Sekilo daging kambing itu untuk orang Indonesia bisa beli sayuran untuk 3 hari, bisa beli lauk pauk 3 hari ya. Nah, kalau dagingnya sedikit itu boleh nggak kita bagi-bagikan? Ya boleh. Rasulullah SAW mengatakan fa'aksiru ma'ahu, perbanyak airnya. Tidak mengatakan fa'aksir perbanyaklah lahmuhu, perbanyaklah dagingnya, jangan. Tapi di sini ma'uhu, air. Dan subhanallah, kalau kita biasakan ya teman-teman, ini akan menjadi kelezatan sendiri. Kalau kita tuh misalnya masak apa gitu terus dibagi ke tetangga, itu tuh nanti kecanduan tuh pengen ngasih lagi gitu loh, pengen ngasih lagi. Memang kebaikan begitu. Kalau kita sudah sering berbuat baik itu akan memanggil lagi. Kayaknya kalau kita nggak berbuat baik itu ada sesuatu yang kurang. Ya, Masya Allah. Jadi perhatikan tetangganya, dan mohon ya teman-teman, apapun sifat tetangga kita kepada kita itu tidak perlu kita risaukan. Tidak perlu kita risaukan. Kita masak, kita bagi ke tetangga, ternyata tetangga kita tuh nggak tahu diri, nggak bilang makasih, sifatnya cuek, akhlaknya buruk ke kita, nggak apa-apa. Itu nggak ngefek. Kenapa? Karena ketika kita berbuat baik ke tetangga kita bukan minta balasan dari tetangga kita, tapi kita sedang menjalankan wasiat dari Nabi kita Muhammad SAW. Hati kita akan jernih kembali. Ya, subhanallah. Karena beda ya teman-teman. Kalau kita tuh masak, kita memberikan hadiah kepada tetangga kita, kalau niat kita itu masih pengen dia baik ke kita, masih pengen dapat pujian dari dia nggak berbuat baik ke kita, kita sakit hati, ya kan? Berarti ada apa dengan hati kita? Terus dikoreksi. Ya, Masya Allah. Subhanallah, ini adalah PR untuk kita semuanya. Kalau kita tidak ingin didolimi oleh tetangga kita, maka jangan kita dolimi tetangga kita. Kalau kita ingin tetangga kita berbuat baik kepada kita, maka kita harus sering berbuat baik kepada tetangga kita. Masya Allah. Subhanallah, saya bisa bayangin ya, kalau semua tetangga kita di Indonesia ini baik sekali, Masya Allah, yang ada tuh kehidupannya itu loh jinaweh gitu ya, senang, bahagia semuanya. Sampai teman-teman, saking baiknya tetangga kami, saya masih ingat banget waktu di Yaman itu, waktu itu pernah gak ada air. Masya Allah, ada satu orang tuh saya masih ingat ya, dari pagi sampai siang tuh ketuk-ketuk rumah tetangganya. Waktu itu posisi suami saya sedang ke ibu kota di Son'a, saya diketuk rumahnya tuh oleh orang Yaman.
Ada air enggak di rumahmu? Ada simpanan air enggak? Karena memang sudah 2 harian nggak ada air. Waktu itu kami airnya sedikit gitu ya. Terus kita bilang sudah menipis ya, air kami. Terus Masya Allah tetangga kita itu membawain air. Dan itu beliau lakukan tuh bukan ke kita aja, tapi ke tetangga-tetangga lainnya. Diketuk-ketuk, masih ada air enggak? Gitu Masya Allah. Beliau tuh Masya Allah ambil air ya dari jauh ya, terus beliau bawa dengan jerigen besar, beliau kasih ke tetangga-tetangganya. Masya Allah, itu masih kami rasakan. Dan kami pun merasakan ya teman-teman, sampai tetangga kita tuh ngeh, kalau kita tuh misalnya nggak punya gandum untuk bisa kita masak roti, misalnya. Mereka tahu misalnya ini kalau kita kan para tolib biasanya ada gajian, itu tahu gajian ada mukafaah, bukan gaji ya bahasanya ya. Kita tuh dikasih sebulan tuh 500.000 lah kalau di Indonesia itu. Dan biasanya tuh tanggal 1 bulan Hijriah. Di sana pakainya 1 Hijriah kita dibagi. Maka biasanya tanggal-tanggal tua itu mereka paham. Mereka paham ini kayaknya anak-anak Indonesia ini yang sudah berkeluarga ini udah kehabisan gandum. Maka nggak heran kalau banyak orang-orang Indonesia tuh pas buka pintu di tanggal tua itu ternyata dibuka depan pintunya isinya sewaring gandum. Ya subhanallah, itu dari tetangga-tetangga kita. Di subhanallah mereka tuh benar-benar yang saya rasakan ya ibu-ibu, kebaikan mereka itu luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Sampai yang paling saya rasakan ya Masya Allah, itu kalau melahirkan ibu, melahirkan. Kalau di Indonesia kan orang melahirkan itu paling jenguk gitu ya. Ibu-ibu kan ada kan misalnya ada yang melahirkan jenguk. Di sana tuh bukan hanya jenguk, tapi mereka tuh bergilir bikin makanan. Digilir itu pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Kita yang habis melahirkan, yang nifas itu sepekan nggak masak. Mereka, para tetangga kita yang bikin tulisan di jadwal. Dan itu Masya Allah sebuah hal yang luar biasa. Bahkan Ramadan nih, Ramadan yang saya rasakan kalau misalnya membagi makanan buka puasa kan udah biasa ya. Di kita juga sudah biasa buka takjil, memberi makanan pas waktu buka puasa. Kalau di sana tuh sahur juga sama. Sahur tuh rame, sama tetangga tuh ketuk-ketuk, nih makanan sahur, nih makanan sahur. Masya Allah. Dan itu Masya Allah menjadikan kita itu akhirnya terbiasa ketika membagi makanan sahur. Ya Masya Allah. Jadi besok nih ibu-ibu pas sahur ingat tetangganya ya. Ya diketuk-ketuk tetangganya. Boleh nggak malam-malam ketuk rumah tetangga untuk mengantarkan sahur? Boleh. Ya Masya Allah. Baik, itu sekelumit pengalaman kami ya Masya Allah, yang punya tetangga baik. Masya Allah di sana luar biasa baiknya. Masya Allah, Masya Allah. Sampai saya tuh merasakan ibu-ibu selama 6 tahun di sana tuh nggak punya yang namanya kulkas. Karena tetangga saya duluan yang sudah mengatakan, Muyasir, kalau kamu ada sesuatu yang mau dimasukkan ke dalam kulkas, kita tuh punya kulkas besar. Mereka tuh memang kebiasaan orang Arab itu punya kulkasnya gede-gede bu. Dan itu tuh mereka mengatakan kepada tetangganya, ini loh kulkasnya gede banget. Sekarang kamu punya apa? Masukkan sini. Baru pertama kalinya seumur-umur ya di Indonesia kan enggak ada nitip daging, nitip sayuran ke tetangganya yang punya kulkas. Itu kan suatu hal yang aneh ya. Tapi di sana tuh enggak. Masya Allah. Justru mereka yang mengatakan, udah uangnya buat beli kitab aja. Ngapain toh beli kulkas toh, kalian tuh kan pulang lagi ke Indonesia. Katanya begitu. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Itu kalau kita sudah bertetangga karena Allah ibu-ibu, maka kita itu kangen rindu dengan tetangga kita kalau kita berpisah. Ya Masya Allah. Sekarang ketika kita punya tetangga, maka berbuat baiklah kepada mereka. Karena suatu hari kalau kita nggak ada di situ atau kita meninggal dunia, maka keberadaan kita itu dirindukan oleh tetangga kita. Coba aja buktiin. Kita biasa baik ke tetangga, biasa ngasih sesuatu ke tetangga kita, ternyata kita itu safar kemana gitu, pasti dicariin. Dari mana kemarin Jeng, kok nggak lihat-lihat, gimana kabarnya gitu kan. Tapi kalau kita cuek, kita berbuat jahat ke tetangga kita, lisan kita mendolimi tetangga kita, kira-kira kalau kita nggak ada, kalau kita meninggal, kira-kira kita disyukur-syukuri nggak? Alhamdulillah orang itu meninggal dunia katanya. Loh kenapa kok Alhamdulillah? Nah dari kemarin tuh nyetel dangdutan sampai malam, sampai jam 12 malam anakku nggak bisa tidur gitu kan kira-kira. Iya nggak sih ibu-ibu? Nah, maka hati-hati dengan tetangga kita. Sampai-sampai nih, Masya Allah, Rasulullah SAW mengatakan ini yang paling ngeri ya. Laisal mu'min. Kata Rasulullah SAW, alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Artinya nih bu, tidaklah beriman seorang mukmin yang dia itu kenyang, tapi tetangganya tidak kenyang. Tetangganya kelaparan. Ini penting banget ya ibu-ibu tentang masalah tetangga ini, karena memang jangan sampai kita punya anak kita menyakiti tetangga kita, ya kan? Jangan sampai kita punya sesuatu yang akhirnya itu menyakiti tetangga kita. Ya subhanallah, hati-hati dengan perbuatan kita kepada tetangga kita, karena semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Masya Allah.
Dan yang namanya mengganggu tetangga itu bukan dengan perbuatan saja, tapi dengan lisan. Ini lisan, hati-hati lisan. Karena yang namanya lisan itu kalau sudah terucap nggak bisa ditarik kembali. Kalau sudah melukai seseorang itu obatnya nggak bisa dicari di rumah sakit, nggak bisa, nggak ada. Maka obatnya adalah kita meminta maaf kepada tetangga kita apabila kita sudah menyakiti tetangga kita. Hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan perbuatan. Apa yang kita lakukan kepada tetangga kita itu sangat-sangat berefek dengan keimanan kita. Baik, yang terakhir adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Subhanallah. Siapa nabi yang mendapatkan julukan bapaknya para tamu? Jadi senang banget memuliakan tamu. Siapa beliau? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ahsantum. Jadi Nabi Ibrahim itu terkenal dengan orang yang memuliakan tamu. Apa buktinya? Subhanallah, ketika datang para malaikat yang mereka menyerupai manusia. Jadi ketika itu para malaikat itu berubah wujud atas izin Allah, ya, wujudnya manusia, datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. Maka yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim berbisik-bisik kepada istrinya dengan kata-kata yang sangat pelan, "Wahai istriku, ayo sediakan makanan yang terbaik untuk tamuku." Subhanallah, di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim itu menyediakan daging sapi panggang yang besar, dan setelah didekatkan oleh Nabi Ibrahim, didekatkan sedekat-dekatnya, ternyata tamunya tidak makan. Maka fa'aujasa khifah, Nabi Ibrahim takut, kok biasanya tamu itu, kebiasaan tamu kalau disediakan makanan tuh mau makan, tapi kok malah menjauh gitu ya. Karena memang malaikat nggak makan ya, malaikat itu kan terbuat dari cahaya dan mereka makanannya bukan makanan seperti manusia. Maka kemudian para malaikat mengabarkan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, kita datang ke sini itu untuk memberikan kabar bahwasanya engkau akan diberikan seorang anak yang namanya siapa? Ishak." Ya, Masya Allah. Jadi yang berdiri di belakang itu siapa? Sarah. Istrinya kan ada dua nih Nabi Ibrahim, ada Hajar, ada Sarah. Nah, Sarah ini waktu itu sudah dikatakan sebagai orang yang mandul. Ya, Subhanallah, dan Nabi Ibrahim juga sudah sepuh. Subhanallah, kalau Allah sudah berkehendak maka Allah akan berikan. Masya Allah. Berarti teman-teman, di sini akhlak yang perlu kita catat adalah memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Masya Allah. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Asya ad-diyafah thalathatu ayyam." Bahwasanya menjamu tamu itu, kewajiban kita menjamu tamu itu sebanyak 3 hari 3 malam. Ya, kewajibannya kita. Wa jaizatuhu yaum wa lailah. Ya, dan jamuan istimewanya adalah sehari semalam. Ya, boleh kita menjamu istimewa ya, Masya Allah. Wa ma anfaqa alaihi ba'da dzalik fahuwa shadaqah. Kalau ada tamu kita lebih dari 3 hari nih, itu sudah terhitung, ketika kita memuliakan tamu kita maka sudah dihitung sebagai sedekah. Jadi kalau datang tamu, tamunya misalnya lebih dari 3 hari, maka harusnya kita senang. Kenapa? Karena ada kesempatan kita untuk bersedekah. Subhanallah teman-teman, kalau mindset kita dengan sedekah itu sudah berubah, maka kita akan ringan dalam bersedekah. Artinya nih teman-teman, selagi kita sedekah dan ada orang yang mau menerima sedekah kita, itu artinya harusnya kita berterima kasih. Kenapa? Karena orang itu mau dititipin dana kita, harta kita untuk akhirat kita. Jadi kalau ada tamu ya, misalnya lebih dari 3 hari, lebih dari 4 hari, lebih dari seminggu, tidak apa-apa. Semakin banyak kesempatan kita untuk sedekah, dan itu dihitung sebagai sedekah. Wala yahillu lahu an yathwi 'indahu hatta yusima. Qalu ya Rasulullah kaifa yusima? Qala yuqimu wala syai' yaqrihi bih. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwasanya kalau misalnya ada tamu, maka hendaklah dia muliakan. Hendaklah dia muliakan. Dan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kalau kita melakukan sesuatu yang menyakiti, apakah kita berdosa?" Kata Rasulullah SAW, "Ya, berdosa." Karena ketika kita menyakiti tamu kita, maka artinya kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuliakan tamu itu bermacam-macam. Ya, bisa kita menghidangkan hidangan terlezat, bisa kita dengan menjadikan kita itu nyaman dengan tamu kita. Jadi kalau bisa ada tamu,
kita menjadi pendengar yang baik apabila memang tamunya itu mau bercerita. Kan kadang ada tuh tamu yang dia bercerita begitu ya. Dan kalau misalnya kita bertamu, kita harus tahu diri. Kalau misalnya kita nggak mau nih kedatangan tamunya nggak pulang-pulang misalnya, nggak nginep, bukan dari luar kota, dari lingkungan terdekat. Kalau kita nggak mau seperti itu, maka kita ketika bertamu juga jangan lama-lama ya, kecuali kalau memang tamunya dari luar kota dan harus menginap, ya nggak apa-apa. Nah, subhanallah teman-teman, ternyata menerima tamu, menjamu tamu itu merupakan bagian dari iman, dan subhanallah ini adalah akhlak ya yang sudah dibiasakan oleh masyarakat jahiliyah dulu ya. Jadi orang-orang jahiliyah dulu sebelum datang Islam, di antara akhlak baiknya mereka, kan ada tuh akhlak buruknya banyak banget, tapi di antara akhlak baiknya mereka itu hobi menjamu tamu. Masya Allah. Jadi hobi menjamu tamu. Subhanallah, kisahnya kisah nyata ya teman-teman. Jadi kami orang Indonesia itu pertama kali datang ke sana ya disambut oleh orang-orang Yaman itu, saya masih ingat banget dengan kambing muda. Mereka itu di belakang rumah mereka itu mesti hampir setiap rumah orang-orang Badui sana, orang-orang pedalaman sana mesti punya yang namanya kambing. Itu mesti punya. Ternaknya tuh kalau kita kan ternak entok, kita ya ternak ayam. Kalau mereka tuh ternaknya kambing. Saya pernah bertanya kepada salah satu perempuan ya orang Yaman tuh, kenapa sih kalian kok senang banget ternak kambing? Ya diantaranya kalau ada tamu gampang langsung disembelih. Subhanallah, niatnya tuh tulus banget gitu loh. Dan itu memang dibuktikan oleh mereka ketika kami orang Indonesia itu diundang bertamu ya, dan dijamu oleh mereka. Yang disembelih itu bukan ayam teman-teman, yang disembelih itu daging balibul. Apa itu balibul? Daging di bawah 5 bulan. Enak nggak kira-kira? Enak. Dan saya tuh keinget ya, Masya Allah, mereka tuh kalau punya tamu itu benar-benar masaknya udah sejam 2 jam, lama gitu masaknya, apa-apa dikeluarin. Masya Allah, subhanallah, benar-benar orang Yaman. Kalau yang saya rasakan itu apa yang Rasulullah SAW sabdakan tuh benar ya. Kata Rasulullah SAW, al-hikmatu minal Yaman, kebaikan tuh datang dari Yaman. Teman-teman aja kalau misalnya datang ke rumah orang Arab ya, ke rumah orang Arab itu kira-kira teman-teman yang disandingkan tuh 1 piring atau 1 nampan. Pernah nggak bertamu ke rumah orang Arab dikasih makan? Yang disandingkan 1 piring apa 1 nampan? 1 nampan. Ya Masya Allah. Itu orang-orang Arab. Jadi memang senang mereka menjamu tamunya. Boleh kita juga menjamu tamu dengan cara yang baik. Apa yang mereka sukai dari tamu kita tahu ya, kita masakkan sebisa kita kita masakkan dan kita berikan yang terbaik untuk tamu kita. Karena sesungguhnya menjamu tamu itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman disunahkan ya, diberikan anjuran bahwasanya di antara akhlak baik kita kepada tamu kita, jangan membuat sesuatu yang akhirnya tamu kita itu pergi. Jangan membuat risih gitu ya. Misalnya anak-anak kita harusnya kita sounding ketika akan datang tamu, nak, nanti akan datang tamu ya, akhlaknya yang baik, nak, nanti ada tamu, nanti enggak usah jerit-jerit misalnya gitu ya. Itu juga termasuk di antara akhlak yang harus kita perhatikan dan kita katakan kepada anak-anak kita. Justru Masya Allah Tabarakar Rahman, kita harus mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Menyandingkan, misalnya kita punya kue, kita sandingkan. Karena yang saya tahu, saya pernah berjumpa dengan putra-putrinya Syekh Kamil ya. Syekh Kamil itu yang putra-putrinya itu sudah hafal Al-Quran sebelum usia 5 tahun. Kami pernah berjumpa di Bogor. Itu yang nyandingin makanan, itu anak-anaknya masih kecil-kecil itu. Mereka memberikan makanan jamuan, terus kebiasaan mereka itu bukan cuman silahkan dimakan, kita kan begitu ya, silahkan bu dimakan, silahkan. Mereka itu, anak-anak mereka itu diajarkan begini, diambil toplesnya, terus silahkan diambil gitu. Kan kita yang sudah disodorin gitu kan akhirnya nggak enak kan. Yuk kita ambil 1. Beda sama toplesnya di sini, monggo. Ya kita nggak ngambil juga nggak apa-apa. Nah subhanallah. Jadi subhanallah, pendidikan mereka itu memang pendidikan yang kalau menurut saya ya, kepada anak-anak itu benar-benar bagaimana menjamu tamu itu diajarkan kepada anak-anak mereka. Ya Masya Allah. Dan saya juga pernah ketemu sama orang Arab di sini di Yogyakarta. Ketika saya berkunjung ke rumah beliau, yang nyajiin tuh ya anaknya, dan mengatakan silakan, ayo diambil gitu ya. Kok sama ya, nggak orang Mesir, nggak orang Yaman, itu sama ya Masya Allah. Karena memang didikan mereka itu luar biasa ya Masya Allah. Semoga ini bisa kita contoh ya teman-teman. Jadi bukan hanya kita yang memuliakan tamu, tapi anak-anak kita juga diajak untuk memuliakan tamu kita ya.
Kenapa kok saya katakan demikian? Kalau kita tidak pernah mengajak anak-anak kita untuk memuliakan tamu, maka anak-anak kita nggak pernah paham. Jangan sampai anak-anak kita itu anak-anak yang nanti kelak mereka dewasa nggak tahu yang namanya memuliakan tamu. Termasuk diantaranya memuliakan tamu, teman-teman. Kita nggak bermain HP. Nah ini kan tantangan banget nih di zaman sekarang. Pernah nggak kita bertamu atau kita sedang menjamu tamu, terus tiba-tiba ada tamunya tuh yang asik HP-an? Kan nggak enak kan? Sama. Jadi kalau bisa ya HP-nya kita sebentar kita off-kan dulu, terus kita menjamu tamu dengan cara yang baik. Ya Masya Allah. Siap ya ibu-ibu ya. Nanti anak-anaknya dibawa, kalau kita masak, ayo nak, besok kita mau kedatangan tamu, yuk masak. Kakak yang bagian ini ya, yang bagian bersihin ruang tamu. Biasanya saya begitu ke anak-anak. Ayo kakak yang bagian ganti spray, adik yang bagian nyapu, bagian ngepel. Jadi anak-anak itu merasa, oh iya, saya tuh harus bisa memuliakan tamu. Nanti yang buka gerbang siapa? Nanti yang ngajak kalau tamunya bawa anak-anak, nanti anak-anaknya dipegang ya kak, ya dek. Insya Allah ajarkan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita paham kalau ternyata memuliakan tamu itu adalah akhlak yang mulia. Baik, alhamdulillah, mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini satu. Iman seseorang itu harus terbukti dengan akhlak yang ia lakukan. Keimanan seseorang harus bisa dibuktikan dengan akhlak yang dia lakukan, yang harus dia tampakkan dalam akhlak sehari-hari. Yang kedua, bagian dari akhlak yang mulia adalah diam atau berkata-kata yang baik. Yang ketiga, yang menyebabkan banyak seseorang itu masuk ke dalam nerakanya Allah adalah lisannya. Yang banyak memasukkan seorang hamba ke dalam nerakanya Allah adalah lisannya. Maka berhati-hatilah dengan lisan. Yang keempat, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Yang kelima, termasuk memuliakan tetangga adalah membagikan makanan yang kita buat. Yang keenam, termasuk memuliakan tetangga kita adalah dengan menjaga lisan kita. Tadi dalam hadis sudah ya. Termasuk berbuat baik kepada tetangga kita adalah tidak mendolimi tetangga kita. Ya, baik dengan tadi suara-suara berisik, ya suara-suara yang kalau malam hari harusnya waktu istirahat masih jedar-jedur gitu ya. Ini termasuk memuliakan tetangga kita. Yang kedelapan, dari akhlak yang mulia yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah menjamu tamu. Yang kesembilan, menjamu tamu adalah termasuk ibadah. Yang ke-10, apapun yang kita berikan kepada tamu kita itu dihitung dengan sedekah. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semuanya untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa menjaga lisan kita, yang senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita, dan senantiasa menghormati dan memuliakan tamu-tamu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya bersama tetangga-tetangga kita, bersama tamu-tamu kita, bersama teman-teman kita dan orang yang kita cintai kelak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan milik saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.